Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kita berjumpa lagi. Hari ini kita akan belajar bersama. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar mengenai perpindahan panas. Bagaimana panas berpindah? Ya, panas dapat berpindah. Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi menuju benda yang bersuhu lebih rendah. Lalu bagaimana panas itu dapat berpindah? Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu radiasi, konveksi, dan konduksi. Perpindahan panas secara radiasi yaitu perpindahan panas tanpa perantara. Pada konveksi, perpindahan panas melalui perantara, ada aliran zat perantara menggunakan media zat cair atau gas. Konduksi, perpindahan panas melalui zat perantara, tidak ada aliran zat perantara dengan media zat padat. Sekarang kita bahas mengenai radiasi. Radiasi merupakan perpindahan panas tanpa memerlukan zat perantara. Pernahkah kalian berpikir bagaimana panas matahari dapat sampai ke bumi? Kalor atau panas dari matahari merambat ke bumi tanpa melalui zat perantara. Buktinya antara matahari dan bumi terdapat ruang hampa. Kenyataannya, kita yang berada di bumi bisa merasakan panas dari matahari. Contoh perpindahan panas secara radiasi, yaitu kita merasakan panas matahari, kemudian kita merasa hangat di dekat api unggun. Perpindahan panas berikutnya adalah konveksi. Perpindahan panas secara konveksi merupakan perpindahan panas melalui zat perantara dan diikuti aliran zat perantaranya. Konveksi terjadi melalui media zat cair atau gas. Contoh perpindahan panas secara konveksi. Yang pertama, memasak air. Ketika memasak air di bagian bawah panas lebih dulu. Air panas akan naik, sedangkan air dingin akan turun. Di sini media berupa zat cair. Zat cair mengalir, kemudian panas berpindah. Yang kedua adalah terjadinya angin darat dan angin laut. Prinsipnya, ketika siang hari, daratan cepat panas, suhu lebih panas. Ketika malam hari, cepat melepas panas atau lebih cepat dingin. Sedangkan lautan ketika siang hari tidak mudah panas atau suhu lebih dingin, ketika malam hari tidak mudah melepas panas atau lebih panas daripada daratan. Kenaikan suhu berbanding terbalik dengan tekanan udara. Suhu tinggi atau panas, tekanan udara rendah. Suhu rendah atau dingin, tekanan udara tinggi. Udara bergerak dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat yang bertekanan rendah. Jadi angin bergerak dari tempat yang lebih dingin ke tempat yang lebih panas. Angin darat terjadi pada malam hari. Pada malam hari, daratan lebih cepat melepas panas sehingga lebih dingin. Sedangkan di laut, kondisi airnya lebih panas. Angin bergerak dari tekanan tinggi atau tempat yang bersuhu dingin ke tempat yang tekanannya rendah atau bersuhu lebih panas. Sehingga pada angin darat, angin bergerak dari darat ke laut. Selanjutnya kita bahas mengenai angin laut. Angin laut terjadi pada siang hari. Pada siang hari, laut tidak mudah menyerap panas sehingga lebih dingin. Tekanan udaranya lebih tinggi. Sedangkan darat mudah menyerap panas sehingga tekanan udaranya lebih rendah. Angin laut bergerak dari laut yang bertekanan tinggi atau bersuhu dingin menuju ke darat yang bertekanan lebih rendah atau bersuhu hangat. Contoh yang ketiga adalah ruangan menjadi dingin karena menyalakan AC. Mula-mula dekat AC terasa dingin, lama-kelamaan seluruh ruang menjadi dingin. Berikutnya kita bahas yang ketiga, yaitu perpindahan panas secara konduksi. Konduksi merupakan perpindahan panas melalui zat perantara tanpa diikuti aliran zat perantaranya. Konduksi terjadi melalui media zat padat. Contoh perpindahan panas secara konduksi. Yang pertama,
Ketika memanaskan ujung besi, ujung lain lama-lama akan menjadi panas juga. Contoh yang kedua, ketika memasukkan sendok logam ke dalam air panas, pegangan sendok lama-lama akan menjadi panas. Contoh yang ketiga, wajan yang diletakkan di atas kompor. Bagian atas akan menjadi panas juga, sehingga dapat melelehkan mentega. Alhamdulillah, hari ini kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita mengenai perpindahan panas. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.